Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Nah, untuk kali ini saya akan membuat video mengenai perjalanan pendidikan atau profil pendidikan saya dan sini. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran perencanaan pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, MPD. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Santi Anggraini, NPM 192151069. Nah, saya sekarang sedang mengenyam pendidikan di Universitas Siliwangi di jurusan Pendidikan Matematika. Nah, awal mula pendidikan saya itu dimulai dari SD. Nah, karena di daerah saya belum ada TK atau RA, jadi waktu kecil itu saya langsung dimasukkan ke SD gitu. Jadi pas masuk SD itu saya baru mengenal huruf, baru belajar membaca, baru belajar menulis, baru belajar berhitung. Nah, setelah masuk SD saya sudah mulai menyukai pelajaran matematika, karena sebelum masuk SD itu saya sudah suka diajarin sama bapak saya mengenai matematika dan saya menyukainya. Dan pas masuk SD ternyata pelajaran matematika itu sangat menyenangkan gitu, ditambah dengan guru-gurunya yang asik, yang baik, terus juga yang dalam menjelaskannya itu mudah dipahami gitu. Pada waktu SD itu saya itu di SD Negeri Hanum 2. Nah, lokasi dari SD tersebut ada di dekat rumah saya, di atas rumah saya, dekat. Jadi saya kalau berangkat sekolah itu dengan berjalan kaki cukup paling 3-5 menit gitu. Nah, waktu SD teman-teman saya bertambah, kan awalnya cuma berteman dengan teman-teman yang sekampung. Pas masuk SD saya mendapatkan teman baru yang berbeda kampung meskipun masih satu desa itu. Nah, dalam belajar waktu SD saya sangat gembira, saya belajar dengan senang karena kan teman-temannya juga asik, guru-gurunya juga baik-baik, dan guru-gurunya juga kan itu masih dalam lingkup satu kampung. Jadi kalau ada yang bingung bisa bertanya langsung kepada gurunya. Nah, alhamdulillah juga pas waktu SD itu saya selalu mendapatkan peringkat dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ketika SD juga saya mengikuti beberapa perlombaan, diantaranya itu ada lomba hafalan sholat, gerakan sholat, terus lomba bernyanyi, lomba melukis, lomba LCC, lomba MIPA, terus juga ada lomba mendongeng. Selanjutnya pas saya kelas 5 saya juga pernah menjadi pengisi suara acara perpisahan kelas 6 yang perpisahannya itu menggunakan adat Sunda yang suka ada pengantinnya gitu. Saya menjadi pengisi suaranya pas pengantinnya itu sungkem. Selain itu juga saya menampilkan tarian, yaitu tari Prawesti dan jaipungnya berjudul Botol Kecap. Nah, pas kelas 6 waktu itu kelas 6 setelah ujian nasional ada perpisahan juga kan. Nah, pas perpisahan saya kebetulan saya yang menjadi pasangan pengantinnya. Kan biasa perpisahannya itu dengan menggunakan adat Sunda gitu, suka ada pengantin antara satu pasangan itu antara siswa dan siswinya gitu. Dan alhamdulillahnya juga pas waktu SD itu saya mendapatkan juara 1 nilai UN terbaik gitu, dengan nilai matematika dengan yang sempurna atau 100. Nah, setelah
saya lulus di SD, saya langsung daftar ke SMP. Berarti saya masuk ke SMP itu sekitar tahun 2013. Nah, waktu itu saya mendaftar di SMP terdekat di rumah saya. Nah, meskipun dekat, saya ke SMP-nya itu dengan menggunakan sepeda motor, mengendari sepeda motor karena jaraknya itu 8 km. Nah, untungnya saya sudah bisa mengendari motor dari kelas 4 SD. Jadi pas SMP itu bisa mengendari motor sendiri. Nah, SMP yang saya nama SMP pas saya itu namanya itu SMP Negeri 1 Dayluhur, salah satu SMP di kecamatan saya, Kecamatan Dayluhur. Karena di kecamatan saya cuma ada 2 SMP negeri, saya masuknya di SMP Negeri 1 Dayluhur. Nah, di sana saya mendapatkan banyak teman baru, teman-teman yang berasal dari daerah yang berbeda desa, yang berbeda kecamatan. Jadi relasinya lebih luas lagi. Selain itu juga di SMP itu pelajarannya kan juga lebih luas lagi dibanding SMP. Ada pelajaran tambahan yang awalnya di SMP, yang awalnya di SD itu cuma IPA, pas di SMP itu jadi fisika dan biologi. Kalau IPS-nya itu ada ekonomi, geografi. Oh, belum geografi, cuma udah ada ekonomi dan geografi. Nah, selanjutnya ketika SMP itu alhamdulillah juga saya masih bisa meraih peringkat kelas gitu. Dan waktu kelas 3 itu saya masuknya di kelas 9C. Nah, di SMP saya itu setiap tahunnya itu pasti berpindah kelas. Yang pertama itu kelas 7B, kelas 8, terus kelas 8F, terus kelas 9C. Nah, pada perpisahan SMP, alhamdulillah saya mendapatkan juara nilai UN yang kedua, dan juga saya mendapatkan kesempatan bidik misi di SMA Negeri 1 Dayluhur karena saya mendapatkan saya menjadi 10 besar 3 tahun gitu. Jadi pas waktu kelas 1 sampai kelas 3 itu saya mendapat peringkat 10 besar paralel. Jadi saya mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Dayluhur dengan bidik misi gitu, dengan beasiswa. Nah, setelah itu saya melanjutkan ke SMA 1. Kebetulan SMA yang terdekat juga, berjaraknya itu 12 km, dan kebetulan saya juga mendapatkan bidik misi itu dari SMP. Jadi pas waktu SMA itu saya tidak membayar uang SPP bulanan. Nah, waktu SMA saya masuk SMA itu jadi dijalurkan kan tadi dari SMP mendapatkan bidik misi. Nah, di SMA itu mendapatkan teman-teman yang lebih luas lagi dibanding SMP, karena ada yang dari SMP 2, ada yang dari SMP Muhammadiyah, PGRI, nah, gitu. Jadi persaingannya juga lebih ketat. Nah, di SMA saya terdapat 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dan IPS. Nah, saya itu masuk ke jurusan IPA. Nah, di SMA saya jurusan IPA itu setiap angkatannya itu terdapat 2 kelas, IPA 1 dan IPA 2. Kalau IPS itu terdapat 5 kelas. Jadi setiap angkatan itu ada 7 kelas. Nah, waktu SMA ada banyak kan pelajaran-pelajaran baru, misalkan seperti kimia. Terus kalau di IPS-nya ada ekonomi, udah geografi. Terus pas SMA juga saya mendapatkan pelajaran yang saya sukai. Kan waktu SD dan SMP saya menyukai pelajaran matematika. Nah, pas waktu SMA ada satu pelajaran yang saya sukai juga dari selain MTK, yaitu kimia. Saya menyukai pelajaran kimia.
Nah, kebetulan juga pas waktu kelas 1 dan kelas 2 SMA saya mengikuti OSN tingkat Kabupaten Cilacap. Nah, waktu SMA itu adalah masa-masa bisa dibilang masa-masa terindah bagi saya, karena kan tahulah masa putih abu gitu. Segala halnya pasti kita kerasa gitu. Nah, pas waktu SMA itu ketika kan saya termasuknya orang yang taat terhadap aturan ya. Dari SD sampai SMA saya belum pernah melakukan pelanggaran terhadap aturan di sekolah. Nah, pas kelas 3 SMA itu kan sudah mulai les ya, mulai les ke jurusan pilihan UN. Nah, pada waktu itu saya memilih mata pelajaran kimia. Nah, kalau kimia itu ketika angkatan saya yang memilih UN pilihan kimia itu cuma 11 orang. Nah, waktu itu kita sudah melaksanakan tryout dan ternyata nilainya itu pada jelek gitu. Jadi kita teh malu. Pas itu teh kita teh berinisiatif untuk mentip-ekin nilainya, dan ternyata ketahuan sama gurunya. Jadi orang-orang yang mentip-ekin nilainya itu dipanggil dan saya termasuk orangnya. Nah, itu adalah salah satu pelanggaran saya terhadap sekolah. Saya sangat merasa bersalah gitu, dan tidak akan lagi mengulanginya. Tapi itu menjadi pengalaman bagi saya gitu, pelajaran. Nah, setelah kelas 3 berakhir, setelah UN, alhamdulillah juga saya mendapatkan peringkat 2 UN, nilai UN, dan peringkat 2 nilai ujian sekolah. Nah, selanjutnya saya memasuki fase pendaftaran kuliah. Nah, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti SNMPTN. Saya mendaftar ke Universitas Diponegoro karena waktu itu saya ingin masuk jurusan teknik, kalau enggak ilmu murni. Saya pilih teknik kimia dan matematika murni, dan ternyata hasilnya itu gagal. Nah, setelah itu saya mengikuti UTBK. Saya mengikuti 2 kali UTBK-nya. Yang pertama itu di Bandung, pusatnya di UPI, dan yang kedua itu di Tasik, pusatnya di Unsil. Nah, setelah itu ketika pemilihan jurusan saya tidak mau menyanyiakan kesempatan ini. Saya berpikir matang gitu, mana jurusan yang harus saya ambil. Setelah itu akhirnya saya mengambil pendidikan matematika di Unsil dan pendidikan matematika di Unsika, dan alhamdulillah saya diterima di Unsil pendidikan matematika. Nah, setelah masuk perguruan tinggi, masuk kuliah, ternyata banyak yang berbeda gitu dari kehidupan sekolah biasa dengan perkuliahan. Kita itu dituntut lebih mandiri lagi, lebih kreatif lagi itu. Dan waktu kuliah juga saya mendapatkan teman-teman yang lebih banyak lagi dengan daerah-daerah yang jauh, yang berbeda provinsi, yang bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa. Nah, waktu kuliah itu saya mendapatkan banyak pelajaran, mulai dari tugas-tugas dosen. Jadi kita dituntut untuk bisa ini, bisa itu. Selain itu juga contohnya kita mendapatkan tugas membuat video, sehingga kita bisa tahu cara mengedit video. Selain itu juga di kuliahan itu saya mengikuti UKM Pramuka. Dengan mengikuti organisasi kita bisa mendapatkan relasi yang lebih luas lagi gitu. Selain mengikuti UKM Pramuka juga, ketika semester 2 saya mengikuti organisasi TUA, organisasi jurusan, yaitu Tim Unit Akademik. Jadi organisasi tersebut ada di bawah naungan dari Himpunan Mahasiswa Matematika. Nah, ketika saya kuliah di
Universitas Siliwangi ini saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dari dosen-dosennya, pelajaran yang baru dengan mata kuliah yang menurut saya baru dengar gitu. Kok nama matkulnya panjang-panjang gitu. Selain itu juga mendapatkan pengalaman dari organisasi. Selain itu juga tadi mendapatkan banyak teman, dan juga ketika kuliah itu pasti kita terbentuk mulai dari kemandiriannya, dari sisi tanggung jawabnya. Kita pasti nantinya akan mendapatkan berbagai tekanan sehingga kita terbentur hingga nantinya kita akan terbentuk gitu. Contohnya pasti kita mendapatkan tugas-tugas dari dosen, mendapatkan deadline gitu, deadline sehingga mengharuskan kita bergerak lebih cepat lagi, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya gitu. Dan harus kita tinggalnya kan jauh dari orang tua sehingga kita dituntut untuk bisa mandiri juga tuh. Nah mungkin sekian profil pendidikan saya dimulai dari SD sampai perkuliahan di Universitas Siliwangi. Nah mungkin kesan pesannya itu pertama itu kesan saya kuliah di Universitas Siliwangi, banyak sekali kesannya ya, baik kesan yang baik maupun kesan yang buruk gitu. Kesan yang baik saya itu mendapatkan banyak teman dari berbagai daerah gitu, mendapatkan pelajaran dari dosen-dosen. Selain itu mengenai kesan buruknya pastinya kita lah mendapatkan suatu ketika atau keadaan terpuruk gitu, dimana banyak tugas, jauh dari orang tua gitu. Tapi hal itu nantinya akan membuat kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Selain itu juga pesannya itu kepada teman-teman, intinya jangan putus semangat. Kita harus terus berjuang untuk memperjuangkan apa yang kita inginkan, tujuan apa gitu. Kita harus memperjuangkan tujuan kita. Terlebih untuk teman-teman yang mau masuk kuliah, jangan putus asa meskipun kita gagal di SNMPTN, SBMPTN maupun ujian mandiri, itu juga pasti bisa. Kalau memang benar-benar ada niat, kita pasti mendapatkan jalan. Kuncinya itu niat, usaha, dan berdoa gitu. Intinya semangat bagi kita ya, bagi kita semua. Nah mungkin ada sedikit moto dari saya, yaitu tidak ada yang mampu mengendalikan diri kecuali diri itu sendiri. Jadi kegagalan atau keberhasilan kita itu tidak bisa ditentukan oleh orang lain, tetapi hanya bisa dikendalikan, ditentukan oleh diri kita sendiri. Kita gagal ataupun kita berhasil itu pasti semuanya itu efek dari sesuatu yang dilakukan oleh kita. Jadi semuanya, kesuksesan kita, kegagalan kita, masa depan kita ada di genggaman tangan kita sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.